perlu berbenah dengan sangat banyak, PR-nya masih banyak. Kalau kita tadi lihat di dimensi konsistensi rekrutmen gitu ya, misalnya gitu. Kalau misalnya dia strict pada apa yang sudah dituliskan di rekrutmen, aturan tentang rekrutmen ya, itu nanti secara otomatis kayak urusan dinasti, kemudian pelanggaran etik itu sebetulnya bisa berkurang ketika sistemnessnya atau segala macam aturan partai politik itu betul-betul dipakai sehingga tidak ada manuver-manuver yang terjadi di luar apa yang sudah disepakati bersama dalam aturan. Dan juga yang kedua, kalau kita mau ngomongin tentang ideologi partai politik begitu, ideologi partai politik sekarang kan kita sudah ada risetnya tapi memang belum terbit ya. Jadi memang ada kecenderungan semuanya ke tengah, kecenderungan semuanya menjadi catch all party. Nah, ketika semua jadi catch all party, ini kan akhirnya kemudian jadi kayak lingkaran setan. Kenapa partai seperti itu? Karena masyarakatnya yang juga pragmatis. Nah, kenapa masyarakat pragmatis? Karena partainya juga tidak memberikan contoh yang baik. Ini kan jadi kayak lingkaran setan kan. Nah, makanya kalau kita mau memperbaiki itu, kita semua harus perbaiki dulu dari partai politik sebagai aktor utama di demokrasi. Dia harus sehat dulu, dia harus benar dulu. Setelah itu kalau dia sehat, dia baik, dia bisa menjalankan fungsi-fungsinya termasuk fungsi pendidikan politik. Jadi ke masyarakatnya itu juga bisa lebih teredukasi secara politik. Jadi kalau kita ngomong tentang relasi partai politik dengan masyarakat itu bisa jalan kalau partai politik itu sehat. Jadi tadi pertanyaannya kenapa demokrasi saat ini kok kita kayak justru mengalami kemunduran, karena memang kondisinya aktor utamanya itu sedang tidak baik-baik saja, butuh banyak sekali perbaikan. Dan itu kita, ini saran dari kami sih ya, kita tidak bisa hanya menyalahkan partai, harus bagus ya, partai kan juga nggak ngerti harus bagusnya seperti apa. Itulah mengapa kita mengeluarkan indeks kelembagaan partai politik ini sebagai salah satu alat supaya partai bisa dibenahi. Nanti harapannya di laporan lengkap kami kan kita ada 35 indikator, dan itu partai politik bisa lihat ini indikator mana yang kemudian dia kurang. Jadi di situ sih. Nah ya, sekarang kan lagi ada kontroversi soal hasil lembaga survei dari LSI sama Poltreking gitu. Yang satu hampir di waktu bersamaan, beda, yang satu tanggal 10 risetnya 10 sampai tanggal 17, yang satu 19, yang satu itu unggul Pramono Rano, yang satu lagi Ridwan Kamil dan Susono. Nah, sebenarnya kita sebagai masyarakat ini menyikapi hasil lembaga survei gimana sih? Ini kan beda nih. Yeah. Gimana meneliti? Iya, jadi emang ya kalau misalnya mendekati pemilu ini pasti lembaga survei itu kan sangat banyak mengeluarkan hasil dan biasanya bisa variatif. Tapi balik lagi, ini juga tugas kami ya sebagai akademisi, sebagai peneliti gitu, untuk mengedukasi masyarakat sebetulnya. Kita tidak bisa serta-merta percaya terhadap persepsi publik yang dipotret oleh lembaga survei itu. Karena kan balik lagi itu tergantung dari bagaimana metode yang mereka lakukan, kemudian tergantung dari fundingnya itu dari mana gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan terhadap atau yang kita sebagai masyarakat gimana sih harus merespon adanya lembaga survei tersebut ya, itu kan potret top of mind masyarakat pada saat survei itu dilakukan, yaitu memang bisa menjadi salah satu gambaran kita gitu ya, terutama bagi swing voters yang belum punya pilihan, jadi kira-kira seperti ini, tapi kemudian balik lagi sebagai masyarakat kita harus cerdas, karena kan harapannya ketika kita memberikan pilihan itu kita harus memberikan pilihan yang rasional, meskipun itu rasionalitasnya itu bukan rasionalitas matematika gitu ya, tapi menurut kita rasional. Misalnya kayak aku orang Jawa, aku lebih memilih yang dia orang Jawa gitu. It's okay, itu salah satu bentuk rasionalitas juga. Tapi yang penting itu tadi masyarakat tuh juga harus teredukasi bahwa dalam melihat hasil dari lembaga survei itu juga harus diteliti lagi dia menggunakan metodenya apa atau fundingnya itu siapa, karena itu penting gitu. Dan memang di beberapa kasus kayak di negara-negara lain gitu ya, misalnya kayak di US gitu dulu, ketika lembaga survei itu kenapa juga sekarang di Indonesia diatur nggak boleh memberikan survei mendekati hari pemilihan. Dulu kan sempat ada ya. Nah sekarang kan kalau mau survei ya jauh-jauh hari kayak gitu buat melihat elektabilitas itu. Kenapa ya? Karena memang
survei opini publik seperti itu bisa memberikan namanya bandwagon effect atau efek ikut-ikutan, dan itu yang bisa mengacaukan kita dalam memberikan pendidikan terhadap pemilih gitu. Jadi memang buat lembaga survei juga harus terbuka gitu ya secara metodologis, kemudian fundingnya gimana, dan kita sebagai masyarakat juga harus teredukasi, kita harus selalu mau kepoin gitu, ini lembaga survei ini sebenarnya punya siapa, metodenya kayak apa gitu, supaya kita tidak terjebak di bandwagon effect itu atau efek ikutan. Oke, harus jeli ya Coach Kim. Makasih banyak. Oke. Bu, ini untuk paslon itu sendiri kan mereka punya survei masing-masing ya. Gimana kalau pengaruh terhadap survei mereka itu kan pasti berbeda-beda menentukan pemenang dari salah satu calon gitu. Nah itu gimana? Gimana? Itu kan kalau untuk satu calon itu mereka punya hasil survei yang berbeda-beda ya. Nah itu untuk pengaruhnya sendiri seperti apa? Iya, biasanya kenapa kemudian setiap calon itu dia punya survei masing-masing, dan mereka biasanya mau meng-hire lembaga tertentu ya karena sebetulnya itu menjadi salah satu strategi pemenangan mereka gitu. Di samping mereka ingin berusaha mempengaruhi perilaku pemilih dengan tadi yang saya bilang bandwagon effect itu, mereka juga sebenarnya ingin lihat daerah mana sih yang belum terpotret atau daerah mana yang belum menjadi captive market mereka gitu. Nah ini memang jadinya berbeda-beda ya. Kadangan juga partai politik itu atau misalnya kandidat ya, itu ada yang minta lembaga survei tolong disurvei untuk melihat bagaimana hasilnya, atau juga ada kalau yang pertama ini berarti untuk koreksi, untuk mereka melakukan evaluasi. Oh jadi misalnya kayak di daerah ini belum terjamah nih gitu kan, atau daerah ini masih kurang penetrasinya. Nah itu bisa menjadi bahan mereka. Sebetulnya setiap partai politik kan pasti melakukan survei itu untuk melakukan evaluasi terhadap mereka, partai politik maupun kandidat gitu kan. Tapi ada juga sebetulnya tujuan dari survei itu adalah tadi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat gitu. Jadi memang sengaja dibuat sebetulnya tetap dengan metode penelitian yang kuat gitu ya, tapi memang survei itu dibuatnya di daerah-daerah yang menjadi kantung dari suara si partai atau si kandidat itu. Jadi seolah-olah ketika itu dipublish seolah-olah itu adalah nationwide survei gitu, tapi sebetulnya tidak, dia di captive market tertentu. Nah terus nanti dia kemudian publish, dan itu yang kemudian oh ya jadi kami ini menang loh menurut berdasarkan survei ini. Nah itu yang bisa mempengaruhi persepsi publik. Jadi memang sebetulnya dalam memperlakukan survei itu ada dua ya tujuannya, yang memang untuk mengevaluasi dan juga memang untuk tujuan mendapatkan ceruk suara yang lebih banyak. Itu apa bukan menjadi sebagai acuan atau ibaratnya hanya cuma sebagai survei yang tapi notabene masing-masing kandidat ini belum ada kepastian yang pasti. Nah itu merupakan suatu hal yang polemik nggak sih sebenarnya? Maksudnya gimana? Maksudnya dari hasil yang mereka tampilkan ini dengan hasil yang berbeda atau pasal yang berbeda, ini menjadi polemik buat mereka sendiri atau indikasi dari hasil survei itu menjadi acuan, Pak? Iya. Jadi makanya sebetulnya tergantung tujuannya ya. Kalau memang dia ingin self evaluation, biasanya meskipun hasilnya ternyata sudah dibayar ke atau meng-hire gitu ya lembaga survei, tapi ternyata hasilnya masih jelek kayak gitu, biasanya dibikin bagus atau gimana? Kalau yang hasilnya masih jelek, biasanya mereka melakukan evaluasi, lalu mereka memperbaiki strateginya biasanya. Jadi tujuan survei itu ada yang seperti itu. Ini kan juga yang biasa dilakukan oleh partai politik untuk melihat popularitas. Jadi biasanya sebelum mereka dipasang baik menjadi calon pejabat publik, baik di legislatif maupun di eksekutif, kan mereka biasanya bikin kayak survei popularitas dulu gitu kan. Nah itu biasanya buat bikin evaluasi gitu. Tapi kadang juga ketika mereka sudah merasa bahwa udah settle nih secara strategi, nah survei-survei itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk tadi yang saya bilang memperlebar lagi suaranya gitu. Yang misalnya ketika meng-hire
oh ternyata hasilnya udah misalnya 61% gitu, tapi ternyata target mereka tuh ingin 60%, makanya itu dipublish. Ini loh berdasarkan survei ini kita menang. Nah itu kan nanti akan bikin pemilih tuh jadi oh jadi dia yang kebanyakan dipilih. Nah itulah tujuan survei yang untuk meng-expand tadi ceruk suara. Berarti dari hasil survei itu tidak akurat sebenarnya Bu ya? Kita nggak bisa bilang tidak akurat, tapi tergantung dari metode yang dia buat. Jadi kalau di kami, kalau di LIPI atau di BRIN gitu ya, kami kalau bilang itu national wide atau survei nasional itu benar-benar nasional. Bisa akurat ya? Ya, karena kami pasti selalu sampai ke daerah, sampai ke Kalau hitungan pelosok-pelosok. presentasinya gimana Bu dari jumlah daerah itu, hitungan presentasi akurat itu dari jumlah daerah yang disurvei itu seperti apa? Jadi kan kalau misalnya kita menghitung representasinya itu kan bisa macam-macam ya. Kalau di kami biasanya ketika memang kita national wide, kita menghitung representasi provinsi dulu kan 34 ya. 34 provinsi ketika kita melakukan survei nasional itu benar-benar dikocok jatuh di mana gitu. Nah, itu mungkin dan responden kami itu biasanya 2.100 pokoknya ribuan, banyak banget kayak gitu. Dan kami juga taat pada metodologi kayak misalnya satu rumah itu misalnya di rumah A ya perempuan, nanti di rumah B itu harus laki-laki. Kami se-strict itu sampai menentukan laki-laki dan perempuannya. Nah ini yang kita sebetulnya tidak tahu ya, apakah di lembaga survei lain juga melakukan metodologi yang sama. Tapi pasti mereka menggunakan sebuah metodologi, hanya kita tidak tahu menggunakan metodologi yang se-strict kita atau enggak gitu. Kalau dibilang hasilnya manipulatif, saya rasa enggak ya, karena kayak tadi misalnya LSI atau mungkin indikator gitu, mereka kan pasti punya pakar-pakar statistik juga gitu. Cuma ya itu tadi kita tidak bisa mendefine seberapa strict metode yang mereka buat. Tapi pasti mereka taat pada metodologi, hanya tadi masing-masing kan pasti metodenya berbeda-beda. Pasti ada hal sedikit kesalahan nggak sih seperti itu? Kenapa? Ada hal sedikit kesalahan nggak sih setelah adanya perayaan survei mereka di lapangan? Kesalahan dalam melaksanakan surveinya itu maksudnya dari ini itu sangat dimungkinkan ya, tapi kan setiap survei yang dilakukan itu pasti akan di bagian akhir itu ada kurasi datanya gitu. Dan saya yakin kami melakukan itu, dan saya yakin lembaga-lembaga riset swasta lainnya juga melakukan hal yang sama. Karena apalagi kalau kayak sekelas indikator nggak mungkin mereka bikin survei asal-asalan. Cuma ini tadi kita tidak bisa membedakan satu metode dengan metode lainnya. Kalau untuk biasanya kan ada itu Bu, untuk satu wilayah yang sama ya dengan calon yang berbeda, itu surveinya bisa berbeda ya? Nah kalau itu memang jadi special cases ya, karena kita tidak tahu yang disurvei si respondennya ini apakah sama atau tidak. Dan saya yakin juga biasanya ketika dia, jadi yang gini, survei itu adalah memotret pada saat itu saya datang, saya tanya orang jawabnya apa gitu kan. Nah kita harus sepakat dulu gitu. Nah, sementara kadang besoknya atau misalnya nanti jam 4 sore saya udah bisa beda. Itu juga menjadi salah satu faktor sebetulnya kenapa jawabannya berbeda-beda. Atau sebetulnya kita juga bisa menyimpulkan ketika memang lembaga survei ini sudah taat metodologi, sudah memang betul-betul strict metodologinya, tetapi jawaban berbeda-beda, memang jangan-jangan si kandidat ini atau partai ini tuh memang belum terlalu bisa menarik hati masyarakat juga bisa. Oke, inti dari permasalahannya Bu, kedepannya apa sih yang diharapkan oleh BRIN atau LIPI sendiri terkait dengan pemaparan tadi? Oke, jadi yang kita harapkan indeks pelembagaan partai politik ini bisa menjadi salah satu cara supaya kita bisa memperbaiki partai politik untuk lebih baik. Ini kita lihat dari sudut pandang pelembagaannya, institusionalisasinya gitu. Yang kita lebih memfokuskan dalaman partai itu gimana, internal partai itu gimana. Kita tidak berbicara dulu tentang demokrasi internalnya seperti apa atau transparansinya bagaimana, akuntabilitasnya seperti apa, tapi kita melihat bahwa dia itu punya konsistensi loh terhadap aturan yang sudah dia bikin. Manuver-manuvernya itu
nggak ada yang keluar dari aturan partai yang sudah disepakati bersama. Dia punya ideologi yang tidak hanya tertulis, tetapi juga itu bisa diimplementasikan dalam setiap program partai, tidak hanya program kaderisasi, tapi juga sampai program rekrutmennya. Jadi orang-orang yang direkrut itu benar-benar sesuai dengan ideologinya. Dia juga punya kemandirian supaya nggak dia bebas dari intervensi pihak-pihak lainnya. Jadi kita ingin ini bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan assessment tersebut, dan harapannya ini bisa direkognisi ya oleh pemerintah untuk tadi goalsnya adalah revisi undang-undang partai politik, dan ini bisa menjadi salah satu tolak ukurnya. Siap.